Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Fidra Purnama Chandani, NPM 1954121016 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Warmadewa. Nelayan perlu mengetahui dan memahami keramah lingkungan alat penangkapan ikan supaya dalam melakukan operasi penangkapan ikan, nelayan dapat menggunakan alat penangkapan ikan yang tepat dan yang ramah lingkungan. Selain itu, agar nelayan mengetahui dampak buruk yang terjadi pada habitat dan biota laut apabila menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Alat penangkapan ikan dikatakan ramah lingkungan jika selektivitasnya tinggi, tidak membahayakan nelayan, tidak menghancurkan biota laut maupun habitat di laut, dan tidak menangkap spesies yang dilindungi atau spesies yang langka. Di sini saya mengambil contoh alat tangkap jaring insang. Jaring insang itu dikatakan sebagai alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan karena memiliki selektivitas yang tinggi. Selektivitas yang dimaksud yaitu menangkap kurang lebih dari 3 spesies dengan ukuran relatif seragam. Salah satu sumber mengatakan bahwa jaring insang merupakan alat penangkapan ikan yang tergolong ramah lingkungan karena sifatnya menetap di dasar laut dan tidak merusak karang secara meluas. Contoh alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yaitu gillnet atau jaring insang yang berupa jaring hanyut dan tidak ditancapkan di dasar perairan. Gillnet merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan karena tidak merusak ekosistem di dasar perairan seperti terumbu karang. Bahan gillnet yang terbuat dari polietilen juga termasuk ramah lingkungan karena tidak merusak ekosistem atau tidak mencemari perairan. Jadi, jaring insang yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia ada dua, yaitu jaring insang hanyut atau drift gillnet dan jaring insang tetap yang sering disebut set gillnet. Contoh alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yaitu jala tebar. Jala tebar merupakan alat penangkapan ikan yang sangat sederhana, namun dikategorikan sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena jala tebar tidak memenuhi indikator alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Jadi, jala tebar ini bisa menangkap biota laut yang dilindungi atau yang langka, seperti penyu yang tanpa sengaja terjerat jaring, sehingga jala tebar dikatakan tidak memiliki selektivitas yang tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa trawl merupakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan pun mengatakan bahwa trawl tidak memenuhi persyaratan sebagai alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Bagi orang yang menginginkan hasil cepat, trawl adalah solusinya. Trawl adalah salah satu cara efektif yang bisa menangkap apapun yang ada di laut. Namun, penangkapan berlebih hingga jutaan ton biota laut telah tersedot ke mulut trawl setiap tahunnya. Trawl telah menghabiskan banyak jenis ikan di banyak belahan dunia, dan jika tidak diatasi, maka ikan-ikan akan menipis. Selain itu, alat penangkapan ikan jenis trawl ini tidak hanya menyapu ikan-ikan yang ada di dasar perairan, tetapi juga menyapu biota laut lainnya, sehingga trawl dikatakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai keramah lingkungan alat penangkapan ikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Oh, Santi, oh.